Kenapa dia terlihat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Hei, apa yang kau lihat? Kau beruntung kali ini. Kakakku baik-baik saja. Kalau enggak, kau akan mati. Kau terlihat lembut, tapi kenapa galak banget? Emang harus galak kepada orang sepertimu? Kalau sekarang ada di tempat lain, aku pasti sudah menghajarmu. Jangan ribut, masa lalu jangan dibahas lagi. Yang terpenting Alexa baik-baik saja. Setelah Alexa dipindahkan ke bangsal, kau jagalah dia. Dia juga mau bertemu denganmu. Orang kaya memang berbeda. Dekorasi dan fasilitas bangsal ini jauh lebih bagus daripada bangsal biasa. Bagaimana? Apakah masih sakit? Masalah sakit masih nggak apa-apa. Cuma bekas lukanya agak besar. Apakah pil pincaimu bisa membantuku menghilangkannya? Kalau enggak, nanti nggak akan ada yang mau denganku. Masalah bekas luka serahkan saja padaku. Aku jamin gak akan meninggalkan sedikit pun bekas. Selain itu, kalau kau percaya padaku, aku bisa membuatkan resep untukmu agar kau pulih dengan cepat. Satu hal lagi. Jangan menyebarkan masalah bagaimana kau mengobatiku. Kalau enggak, aku nggak akan mengampunimu. Tenang saja, karena itu adalah ciuman pertamamu, aku nggak akan bilang bahwa kita pernah berciuman. Berani-beraninya kau mengejekku. Jangan lupa statusmu. Sekarang, kau adalah pacarku untuk setahun. Kau harus menjagaku dengan baik. Cewek ini serius? Aku mengatakan itu hanya karena situasinya mendesak dan aku perlu membuatnya tetap sadar. Jangan membuat ekspresi seperti itu. Semua perkataanku jujur. Aku belum pernah merasakan rasanya berpacaran. Jadi, kalau kau mau terbebas, carikan pacar yang baik untukku, agar aku mencampakkanmu. Kalau enggak, kau harus melayaniku. Sial, kenapa rasanya aku dijebak lagi? Sudahlah. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untukku. Oh iya, cewek yang tadi datang dengan ayahmu dan umurnya nggak beda jauh darinya adalah ibumu kan? Kenapa dia terlihat familiar ya? Namanya Karen Orlanda. Dia adalah anggota keluarga Orlanda. Pernikahannya termasuk pernikahan politik antar keluarga besar. Kalau dia terlihat nggak asing bagimu, mungkin kau pernah melihatnya di rumah keluarga Orlanda. Oh, begitu ya. Itu dia. Pukulannya keras banget. Dia hampir saja menghancurkan tiang rumah sakit kita. Pak, kau benar yang merusak tiang di luar? Benar-benar dirusak dengan tinjuan? Kau lucu banget, melampiaskan amarah pada sebuah tiang. Haha, apakah kau mau lihat siapa yang lebih kuat? Aku hampir lupa tentang ini. Harus bayar berapa? Aku akan membayarnya. 2 hari setelah itu, William tetap di Jakarta untuk mengurus Alexa. Tapi, masalah interaksi antara dia dan Alexa di pesta kemarin sudah tersebar luas dan sampai ke keluarga Orlando. Nona, kalau enggak kau telepon William aja dan tanyakan padanya. Tanya bagaimana perkembangannya dengan Alexa. Apa urusannya denganku? Tapi, Alexa bukan orang biasa. Dilihat dari sudut tertentu, dia sama bahaya seperti Vivian. Tadinya masalah Petamli. Sekarang Alexa. Baru beberapa hari, bajingan itu sudah menyinggung orang yang merepotkan. Kenapa dia selalu menimbulkan masalah kemanapun dia pergi? Aturlah waktu untukku. Aku mau pergi ke Rakata. Oke, dia memang mengkhawatirkan William. Ternyata kau cukup populer di antara para cewek. Setiap hari ada cewek yang menelponmu. Biar ku tebak, pasti Vivian yang paling banyak menelponmu kan? Apa boleh buat? Para cewek dari keluarga besar suka mengejarku. Cowok memang gak boleh terlalu memesona. Nih, makanlah. Aku mau dong disuapin oleh pacarku. Oke. Aku anggap aja sedang melewati cobaan. Hehe, ini baru bener. Rasanya pacaran emang cukup menyenangkan ya. Aku jadi merasa 1 tahun gak cukup. Jangan harap aku sangat populer. Kau harus antri kalau mau mengejarku. Baru beberapa hari kau udah mulai bosan. Cowok memang cuma peduli pada cewek yang gak bisa didapatkannya. Kau boleh menolak berpacaran denganku. Tapi, kembalikan ciuman pertamaku. Kalau enggak, nanti aku akan menyebarkan berita bahwa kau adalah pacarku. Kau mau menjebakku ya? Aku gak peduli. Pokoknya selama 1 tahun ini, kau harus baik padaku. Seperti kau baik pada Keti. Oke. Apa yang mau kau lakukan? Melakukan tugasku sebagai pacar. Setiap malam aku tidur sambil memeluk Katie seperti ini.
Kalau kau mau mendapatkan perlakuan yang sama, juga harus seperti ini. Jangan, yang ini nggak perlu. Aku merasakan sesuatu. Merasakan apa? Aku minum terlalu banyak. Oh, aku pikir ada apa. Ayo, di sini ada banyak perlengkapan. Kencing di sini aja. Hehe, aku pacarmu. Aku pasti akan mengawasimu kencing dengan baik. Nggak, walaupun pacar tetap nggak boleh lihat. Selain itu aku juga nggak mau menggunakan itu. Aku akan meminta perawat untuk bantu aku. Mana bisa begitu? Kau sudah punya pacar, jadi harus diurus oleh pacar. Apa yang mau kau lakukan? Membantu pacarku kencing, emang apa lagi? Hehehe, apakah masih ada yang perlu aku bantu? Bagaimanapun juga sulit bagimu untuk melepas celanamu. Atau aku bantu pegangin kau saat kau kencing juga boleh. Tapi kau harus membidik dengan tepat, jangan sampai kena aku. Keluar! Dasar, mau disayang pacar tapi nggak mau dibantu kencing oleh pacar, cewek memang sulit ditebak. Hanya Kayla lah yang lebih baik, sederhana dan polos. Bagaimana kabarnya sekarang ya? Petamli seharusnya nggak akan membuatnya kelaparan kan? William, dasar bajingan. Berani-beraninya kau melakukan hal seperti itu pada kakakku di pesta. Kau bahkan juga menindasnya di rumah sakit. Bajingan. Siapa yang menindasnya? Aku sebagai pacarnya, emangnya nggak boleh membantunya untuk kencing? Bajingan. Sekarang aku punya teknik energi Ratum. Keterampilan bertarung dan kelima panca inderaku meningkat. Kau nggak akan bisa memukulku. Lepaskan aku. Aku lepaskan kau kali ini karena aku memandang Alexa. Jangan diulangi lagi. Aku gak bisa berkelahi denganmu di sini. Kalau berani, keluarlah denganku. Aduh, pergelangan tanganku sakit. Kau mau berkelahi denganku? Hah, baiklah, siapa takut. Kalian mau mengeroyokku ramai-ramai? Untuk mengalahkan bajingan sepertimu boleh menggunakan cara apapun. Kalian berdua, maju. Kalau dulu aku hanya bisa mengandalkan bubuk obat, tapi sekarang nggak tahu bertarung dengan teknik energi Ratum bisa jadi seperti apa. Kumpulkan energi ke tanganku dulu. Astaga, begitu ditinju, tulangnya pun hancur. Sedangkan tanganku hanya sakit sedikit. Hah, gak sesakit yang dibayangkan. Pasti energiku yang melindungi tubuhku. Mereka adalah petarung elit dari keluarga Niall. Bisa-bisanya mereka kalah dari seorang bajingan. Aku beri kau satu kali kesempatan minta maaflah padaku. Gak mau? Kenapa? Kau mau memukulku? Aku adalah anggota keluarga Sarden. Aku bahkan berani memukul Celia, kau nggak ada apa-apanya. Tubuhku tiba-tiba gak bertenaga. Kenapa bisa begini? Apa yang mau kau lakukan? Jangan macam-macam. Lepaskan aku. Tenang saja dibandingkan dengan wajah cewek. Aku lebih suka memukul bokong cewek. Sakit. Hahaha, siapa suruh kau arogan? Kau pikir aku nggak berani memukul bokongmu? Bajingan, aku bunuh kau. Aku akan membunuhmu. Coba saja teriak lagi. Nanti akan kulepaskan rokmu dan langsung memukul di pantatmu. Hahaha, meskipun cukup membal, ukurannya terlalu kecil. Aku akan bantu buat menjadi lebih besar. Kau bisa berterima kasih padaku nanti. Hahaha. Bajingan, kau tunggu aja. Aku pasti akan balas dendam. Kau pergi kemana aja? Kenapa lama banget? Kakiku udah kesemutan gara-gara duduk kelamaan. Hehe, aku nggak tahu kau buang air kecil atau besar dan perlu berapa lama. Bodoh banget kalau aku terus menunggu. Nggak bisakah kau bicara baik-baik? William, dasar bajingan. Aku bunuh kau. Aduh, pantatku sakit. Aku nggak bisa bergerak. Itu seperti suara adikku. Emang dia nggak sopan. Dia bahkan ingin para pengawalnya mengeroyokku. Jadi aku memberinya pelajaran. Bagaimanapun juga, sekarang aku adalah kakak iparnya. Apa yang kau lakukan padanya? Aku memukul pantatnya. Mungkin pantatnya akan jadi bengkak. Anggap aja itu sebagai operasi pantat. Bajingan, mana boleh seperti itu. Dia adalah seorang cewek, nanti dia jadi malu. Emangnya aku harus diam aja dan membiarkan para pengawal itu menghajarku? Kau keterlaluan. Oh, sekarang udah bisa bergerak? Kondisi fisikmu cukup bagus. Pantas aja pantatmu begitu membal. Kak, lihat dia. Kenapa dia seperti itu? Aku mau balas dendam. Mungkin ada kesalahpahaman dia antara kalian. Dendam apa? Nggak apa-apa. Kalau ayahku tahu tentang ini, lebih baik aku mati. Siapa dia? Orang yang membayar si penembak. Tapi dia nggak mau mengatakan apa-apa. Aku nggak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Dia bilang mau memberitahu sesuatu. Jadi aku membawanya ke sini. Apa yang mau kau katakan? Bosku mau aku bilang padamu, permainan akan menjadi lebih seru
Semoga kau bisa bersenang-senang. Siapa bosmu? Katakanlah aku akan mengampuni nyawamu. Udah mati. Kita yang ceroboh nggak nyangka ada racun di mulutnya. Bajingan, sama aja seperti rekan kerja Sarah. Bunuh diri sebelum selesai bicara. Siapa sih dalangnya? Kenapa bisa mendidik prajurit siap mati seperti ini? Masalah ini belum selesai. Keluarga Sardon nggak akan melepaskan dalangnya. Kalian teruskanlah mengobrol, aku pergi dulu. Ayah, sekalian antarkanlah aku kembali. Hah? Bukankah kau sendiri punya mobil? Kenapa menyuruhku mengantarkan? Tadi aku gak sengaja jatuh. Jalan sedikit saja pantatku sakit banget. Please, antarkanlah aku. Bajingan, kau masih berani tertawa. Kau tunggu aja. Alexa, jawab pertanyaanku dengan serius. Siapa dalangnya? Apakah kau punya petunjuk? Aku nggak tahu. Kalau aku tahu, setidaknya aku nggak akan tertembak. Menyebalkan banget, ini udah bukan yang pertama kalinya. Kalau aku menemukan orang itu, aku akan membuatnya sengsara. Masalahnya udah selesai untuk sementara. Kurasa gak lama lagi udah bisa keluar dari rumah sakit. Kapan kau mau kembali? Kenapa? Apa kau udah bosan menjadi pacarku dan mau cari pacar baru? Silakan. Jangan harap. Kita udah sepakat 1 tahun, harus ditepati. Kau gak bisa terbebas dariku. Aku rasa bukan hanya setahun. Kau jelas mau menggangguku seumur hidup. Tadi aku menyebut diriku sendiri sebagai kakak ipar. Vanessa pun kau gak membantah. Kau pasti mau terus bersamaku, kan? Aku rasa kita langsung berhubungan sungguhan aja hari ini. Siapa yang mau berhubungan denganmu? Pergilah. Wah, kalian mesra banget. Aku sangat iri melihat kalian begitu mesra. Siapa dia? Apa kau kenal dia? Alexa pasti mengenalnya. Tapi, bukankah dia nggak ada pengalaman pacaran? Apakah mereka teman biasa? Mungkin Alexa menyembunyikan sesuatu. Cowok ini keren dan berwibawa, sepertinya dia orang kaya. Tapi, entah kenapa, aku merinding saat melihatnya. Kenapa kau datang? Kenapa? Apakah aku mengganggu kalian bermesraan? Setidaknya kita berteman, bahkan termasuk sekutu. Kau nggak seharusnya begitu cuek padaku. Kau datang hanya untuk mengatakan itu? Bukan. Kau jelas terluka. Aku harus menjengukmu. Baguslah kalau kau nggak apa-apa. Ya, kalau begitu, kau udah boleh pergi. Hubungan Alexa dengannya sepertinya nggak sesederhana itu. Sepertinya Alexa sangat membencinya. Apakah mereka pernah berpacaran? Bagaimanapun juga, dia terlihat kaya, sangat cocok dengan Alexa. Udahlah, Alexa pernah pacaran atau enggak, pernah mengalami apa aja, nggak ada urusannya denganku. Sial, semakin dipikirkan, malah semakin kesal. Aku pergi dulu, terserah kalian mau ngapain. Kau, William Yorda kan? Nggak perlu buru-buru pergi. Nggak ada hubungan apa-apa di antara aku dan Alexa. Kau tetap di sini aja. Aku akan pergi setelah bicara sedikit. Kau siapa? Orang ini aneh banget. Dia punya semacam aura suram. Cuma dilihat olehnya aja aku udah merasa merinding. Dia pasti bukan orang biasa. Dibandingkan dengan bapak kecantikan aku, bukanlah siapa-siapa. Karena kau merasa kau bukan siapa-siapa, nggak perlu dibicarakan lagi. Aku nggak peduli kau siapa, aku juga nggak mau mengenalmu. Lagi pula, beberapa hari lagi, aku akan pergi dari Rakarta. Identitasmu nggak ada hubungannya denganku. Alexa, kau kejam juga, benar-benar melampaui dugaanku. Selamat, udah mengambil langkah pertama. Hahaha, kalian mengobrol lah. Aku nggak akan mengganggu kalian bermesraan lagi. Alexa mengelah nafas secara nggak sadar. Ini berarti tadi dia sangat tegang. Dia takut dengan orang tadi. Siapa sebenarnya dia? Biarkan saja, hanya orang gak penting. Oh, begitu ya. Yuli? Aku ada di Rakarta sekarang. Oke, aku akan segera ke sana. Siapa itu? Kau bahkan gak mau memberitahuku siapa cowok itu. Kenapa aku harus memberitahumu? Istirahatlah dengan baik, aku pergi sebentar. Apa maksudmu? Hahaha, seharusnya kau tahu apa maksudku. Aku peringatkan kau, jangan macam-macam. Kalau enggak, itu enggak akan baik untuk siapapun. Kau sedang mengancamku. Apa kau pikir aku takut? Jangan lupa, kita adalah sekutu. Apa maksudmu? Menurutmu, kalau William tahu tentang masa lalumu, apa yang akan dia pikirkan? Apakah kalian masih bisa mesra seperti sekarang? Coba aja kalau berani. Haha, ditutup? Alexa, kau adalah milikku. Nggak ada yang boleh merebutmu dariku.